Nah, sini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Pak cukup dulu. Kita ketemu lagi di mungkin pertemuan selanjutnya yang semoga nanti kita ketemu lagi di kelas 11. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jangan miring Sa. Sambut loh, Pak. Jangan miring ke atas. Kita saling. Halo, Bro. Ya. Halo. Kelihatan. Masuk TikTok, masuk YouTube, masuk Instagram. Kan ya Pak, TikToknya Sudah, Pak. Oke. Makasih. lewat punya saya. Apa ya? Iya. Jurnalnya. Jangan Parvan ke bawah. Gimana? Iya. Jadi. Iya. Hai guys. Ya? Emang kelihatan Pak? Lebar. Bentuk meja. Ya, lebar. Oke, sebelum kita mulai kajian ini, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Berdoa. Ini tanggal berapa? Tanggal 17 Absen 18 siapa? Adil. Ada Rusi. Oke, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Absen 18. Semuanya belum siap itu. Nah, ini masih ada yang pakai dasi. Itu dulu ayo. Sudah, ada di sini. Itu Pak. Kita menunggu dulu semuanya siap. Tadi instruksinya semuanya siap. Nah, ini masih ada beberapa yang belum siap. Masih ada yang pakai dasi. Masih ada yang bingung mengenai komputer. Ya. Tali 4 kita sering hari itu kok mau Tak suruh untuk mobilnya di luar. yang berdasarkan udah berdasarkan setelah masuk terakhir udah berdasarkan mana yang kalah Oke, silakan dari Maka akan dihormat gerak mulai belajar pada pagi hari ini mari kita berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam kita Isma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semangat hari ini. Silakan dinyalakan dulu komputernya semua. Kemudian hari ini yang yang
Alfa ada 2. Wahyu ada yang tahu? Wahyu mana? Ada yang tahu? Kemudian siapa? Muhammad Fatko? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Sakit, sakit. Benar sakit. Oh iya, iya tahu. Oh, itu lah. Oke, silakan. Untuk kata yang Pak Evan panggil namanya, silakan terlebih dahulu sebelum nanti kita mulai pembelajaran. Oke, yang pertama Fatin, Fatin ada. Aprio, ada Aprio. Oke. Kemudian Arya, Aulia, Bagus, Bevito, Sandra, Sandra Praditya, Dewi, Dia, Davis, Dimas, El Fadu, Iza, Aldo, Izra, Virus, Fatur Rahman, Fatur Rahman, yang keras. Kamu siapa loh, Mas? Ozan, Yorenja, Irfa, Benceng, Saisa, Ibrani, Muhammad Ilham, Muklis, Nanda, Rafa, Omdra, Piko, Rasya, Reno, Revan, Vanessa, Veda, Wahyu. Oke, untuk hari ini mungkin pertemuan terakhir di semester 2 karena sudah menghadapi ujian akhir semester ya. Kemudian untuk persiapan ujian untuk minggu depan untuk informatika sendiri, Pak Irwan sudah menyiapkan kisi-kisinya. Nanti yang perlu kalian pelajari hanya 2 materi dan itu hanya materi dasar, sehingga nanti silakan kalian pelajari sebaik mungkin. Kemudian nah, di link deskripsi grup itu kan Pak Irfan sudah mengubah alamat linknya agar lebih mudah diakses. Jadi kalau kalian tadi membuka grup itu tadi ada notifikasi Pak Irfan mengubah deskripsi grup ya. Nah, deskripsi grup. Nah, nanti kalian bisa akses dari HP ataupun dari komputer terserah kalian. Kemudian untuk materinya sendiri nanti kalian pilih di semester 2 ini ya. Terus pilih yang bab ketiga. Nah, di sini ada beberapa kisi-kisi yang perlu kalian nanti pelajari. Yang pertama itu nanti di Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word itu nanti di sini ada pengenalan antar muka. Jadi di tampilan Microsoft Word itu fungsinya ada apa aja. Terus di sini ada Ctrl N, Ctrl S, Ctrl O.
Nah, control N ini fungsinya untuk membuat dokumen baru atau control new. Kemudian ada control S. Ini untuk apa kira-kira? Save, untuk menyimpan. Kemudian ada control O. Kira-kira apa? O itu? Untuk open. Open apa fungsinya? Ya, membuka dokumen yang sudah pernah dibuat. Kemudian nanti ada di sini format teks dasar. Nanti ada font, kemudian ada size, ada warna, ada bold, italic, underline dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian pelajari. Kalian tahu fungsi dan kegunaannya apa, ya kan? Font itu untuk apa kira-kira? Apa? Ya, mengubah tulisan atau karakter dari tulisannya ini, gitu kan? Kemudian ada size. Di sini ada namanya font size. Itu biasanya untuk mengatur besar kecilnya tuh tulisan. Terus ada mungkin warna. Itu nanti kalian pelajari juga di bold, italic, underline. Bold untuk menebalkan, italic untuk membuat garis miring, kemudian underline untuk memberikan tulisan garis bawah. Kemudian di sini juga kalian perhatikan ada bold format paragraf. Di sini ada alignment. Alignment itu untuk pengaturan paragraf. Kata kiri, tengah, kanan, seperti itu. Kemudian ada line spacing. Line spacing itu jarak antar tulisan, itu ya. Kemudian ada numbering, ada bullet dan numbering. Nah, bullet numbering itu seperti ini. Ini yang disebut dengan bullet pakai huruf. Kemudian yang numbering itu pakai angka. Ini ya, 1, 2. Ini yang dimaksud dengan bullet. Terus yang di sini namanya 6. Maaf, ini yang disebut dengan bullet. Kemudian yang di sini yang disebut dengan numbering, ada angkanya. Kemudian untuk yang Microsoft Excel itu nanti cuma seperti ini. Jadi nanti konsep dasar, jadi kemarin ada kolom, garis, cell, range, kemudian ada pivot data dan sebagainya. Kemarin masih ingat ya, ada kolom dan garis. Kemudian di tabel itu nanti ada lebar kolom, tinggi baris, terus ada merger and center. Itu di materi sudah Pak semangat semua. Kemudian nanti kalian disuruh untuk menuliskan rumus di Microsoft Excel. Ada sum itu untuk menjumlahkan. Kemudian ada average untuk mencari rata-rata ya. Terus ada fungsi max dan nah di sini Pak Irfan akan perlihatkan kalau yang di bagian atas ini mungkin kemarin sudah kalian praktekkan. Kemudian Pak Irfan akan perlihatkan yang di bagian sini dulu aja. Ya, ada bagaimana cara penggunaan rumus dari Microsoft Excel. Kemudian untuk bisa melihat materi di Microsoft Excel bisa kalian buka juga di modul ya. Kemudian pilih yang nomor 2 di sini. Kemudian untuk melihat bagian data buka sini aja. Oh ini penggunaan rumus aritmatikanya. Jadi di Microsoft Excel itu ada beberapa operasi, ada pangkat, kali, tambah, bagi, kurang. Nah, setiap operasi aritmatika dia mempunyai sebuah simbol. Kelihatan nggak simbolnya? Jadi di sini ada simbol pangkatnya seperti ini. Kalau kali itu tidak silang atau tidak kali X gitu ya, tapi dia kayak bentuk bintang seperti ini. Kemudian kalau plus sama, kemudian ada kurang. Kalau bagi itu bentuknya simbolnya kayak garis miring gitu ya, garis miring seperti ini, tidak titik 2. Kalau biasanya kalau kalian di matematika itu kan titik 2 ya. Nah kalau di Microsoft Excel itu baginya simbolnya itu garis miring. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya sangat mudah. Jadi di sini kalian yang perlu kalian perhatikan, di sini ada sebuah kira-kira ini untuk pangkat ya. Jadi penggunaan pangkat. Jadi di sini ada kolom, kemudian di sini ada A, B, C, D disebut dengan baris atau kolom? Disebut dengan
kolom. Kemudian yang 1, 2 dan seterusnya ke bawah itu disebut dengan baris. Kemudian di tengah-tengahnya ini kan ada angka 4 ya. Ini yang disebut dengan sel. Jadi di sini ada sel A1. Terus yang B di sini angka 3 itu B1. Sehingga ketika ditulis untuk penggunaan rumus yang pertama itu harus pakai sama dengan. Sama dengan ini angka 4 jangan ditulis angka 4, tetapi ditulis selnya. Oke, tempatnya di mana? Nah, ditulis A1. Kemudian simbolnya apa yang mau dipakai? Ini kalau dipakai untuk pangkat berarti ini tulis pangkat ini ya. Kemudian di B1 angka 3. Nah, kemudian kalau sudah tinggal nanti di enter, hasilnya seperti ini. Kemudian yang di bawah juga sama. Ini kira-kira simbol apa? Ya, kali. Ini juga sama. Ini menggunakan yang pertama sama dengan, kemudian sel keberapa yang ingin dimasukkan ke dalam rumus, yaitu A1 di sini, kemudian pakai simbol kali, kemudian B1. Ini ya. Ini untuk penggunaan simbol yang sederhana. Kemudian ada penggunaan simbol menggunakan rumus yang seperti di kisi-kisi tadi. Ini contohnya. Ini penggunaan rumus yang kedua. Ini ada min, max, kemudian tadi ada average, kemudian ada tambahan lagi mungkin sum itu penjumlahan. Nah di sini ya, ini untuk operasi aritmatikanya. Di sini kalian harus paham juga di sini. Kemudian di sini ada fungsi sum, average, max, dan min. Nah di bagian bawah ini sudah tertera jelas. Jadi di sini ketika kalian menggunakan suatu rumus di Microsoft Excel, kalian harus punya data terlebih dahulu. Nah, contoh di sini. Ini kan ada contoh, ini ada 10 data. Nah, di 10 data ini mempunyai angka yang berbeda-beda. Kemudian kalau kalian ada 1000 data, mungkin ada 1000 data ya, enggak 10 data. Kalau disuruh untuk mencari nilai tertinggi kan kesulitan, karena 10.000 data atau 1000 data. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ini sangat mudah. Jadi ini tinggal kita masukkan saja sama dengan max A2. Ini kita mulai dari pertama dulu sini ya. A2 di sini kita tulis, kemudian titik 2. Nah, kalau titik 2 itu range atau sampai mana sih A2 mau ditarik, sampai kolom atau sel berapa. Nah, kita tulis di sini A10. Jadi di sini sampai A2 di sini sampai kita tarik A10. Nah, kalau ditulis A11 nanti sampai ke A11 di sini. Nah, kalau sudah tinggal di sini, kalau kita sudah memasukkan sama dengan max buka kurung tutup seperti ini, nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya ada di bagian bawah sini. Nah, di sini. Tertingginya 93, terendahnya 50. Jadi ini untuk nilai tertinggi itu menggunakan max, kemudian yang nilai terendah ini menggunakan min. Nah, di sini Pak Ervan simulasikan dulu untuk penggunaan rumusnya. Contoh saja di sini ada sebuah angka 70. Kita tulis Oke, yang pertama di sini Pak Evan ingin mencoba menjumlahkan semua data menggunakan rumus. Oke, yang pertama jangan lupa kita masukkan dulu simbolnya dulu pakai sama dengan ya. Kemudian untuk menjumlahkan itu menggunakan rumus sum ya, bukan sum. Kemudian kita jangan lupa dibuka kurung buka. Kemudian kita masukkan dulu kolom yang pertama apa ini? A1. Kita tulis A1. Kita klik nanti juga sama. A1 seperti ini. Kemudian jangan lupa kita gunakan di sini pakainya titik 2.
Oke, seperti ini. Kemudian di sini sampai berapa? A8. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah menentukan mana yang kira-kira mau dijumlahkan, tinggal kita huruf tutup. Kemudian kita enter. Nah, ini jumlahnya. Kemudian kita coba lagi mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi pakai apa? Ya, max. Kemudian tinggal kita kalau di praktek tinggal kita tarik seperti ini. Kita tutup. Benar atau salah? Benar ya, tertinggi 98. Kemudian kita mau mencoba nilai nilai terendah. Ini kita blok seperti ini. Kita tutup. Terendahnya 20. Kemudian kita coba rata-rata. Rata-ratanya pakai apa? Average ya. Average. Tulisannya gini. Kurung buka. Kita seperti ini. Oke, kemudian kita tutup. Nah, rata-ratanya seperti itu. Nah, ini penggunaan rumus di Microsoft Excel. Di sini tadi menjumlahkan nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian ada rata-rata. Oke, di sini Pak Irfan mau mencoba salah satu ke depan untuk mencoba tak suruh untuk menjumlahkan. Oke, kita coba 60, 40, 90, 30, 25 mungkin kita kasih 100, kemudian berapa ya? 50, 80. Oke. Absen 10 siapa? 10. Absen 10. Oke, silakan masuk ke depan. Oke, silakan kamu jumlahkan menggunakan rumus yang tadi Pak Irfan tadi coba praktekkan. Oke, apa dulu? Ya, sama dengan. Kemudian untuk penjumlahnya pakai sama. Oke, huruf buka. Bisa? Pakai shift, tengah shiftnya. Oke, kemudian itu kolom sel berapa itu? Kalau jumlahnya nggak apa-apa, kamu geser nggak apa-apa. Dari situ kamu klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Oke, kemudian tutup huruf. Oke, enter. Nah, seperti itu ya. Sebutin angka 1 sampai 30 bisa berapa Mas semuanya? Ya, 36. Nah, satu angka. Angka berapa? Satu angka 1 sampai 36. Sebutin angka 7. Absen 7 siapa? Oke, silakan kembali ke dulu. Absen 7. Siapa? Absen 7 silakan masuk ke depan. Menggunakan rumus yang apa? Rata-rata dari nilai tertinggi terendah, perkalian, pengurangan, apa? Ayo, request kalian. Oke, silakan merata-rata data yang ada di sebelah situ. Menggunakan rumus apa tadi? Apa? Merata-rata data rata-rata pakai apa? Average tulisannya. Average. Terus kurung buka. Oke, terus di itu pilih. Oke, kemudian tutup di enter. Oke ya, itu untuk merata. Oke, sebutin lagi angka 1 sampai 36. Namanya siapa? Ya, pilih angka dari 1 sampai 36. Jangan 10 sama 11. 30 masih ya. 11 siapa? Davis. Davis. Oke, silakan maju, Davis.
Oke, silakan kamu praktekkan perkalian. Fis, silakan kamu praktekkan perkalian, bebas. Perkalian. 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 Nah, sama dengan dulu. Sama dengan hilang, Bang. Jangan lupa kalian sama dengan. Oke, kemudian kamu kalikan sel berapa ya? Sel angka aja, angka 25 sama 80. Kamu kalikan. Tulis angka 25 nih. Enggak. 25 sama 80. Di situ kan sudah ada datanya kan? 25 itu sel berapa? Kemudian 80 itu sel berapa? Berapa itu? 25 itu sel berapa? 25. B61. Ya, B61. Ini tulis B61, Pak. Iya ditulis, betul. B61. Gede kan B? Iya. B61. Kemudian simbol kali. Simbol kali Kamu, tidak. kalinya cari, ada enggak? Harusnya ada. Ya. Oke. Kemudian yang 80 itu sel berapa? B64. Ya, B64. Tulis. B64. Bukan, enggak ada itu. Pakaian, yo sorry tipu Oke. lu. Terus apa? Langkah selanjutnya? Apa gitu? Di enter. Oh, enter, Pak. Ya. Benar atau salah saya itu? Bener nol. Oke, betul ya. Itu tadi dikalikan 25 sama 80. Kalau kalian pakai kalkulator pasti jawabannya juga sama. Oke, silakan kembali ke Davis. Oke, lanjut kita coba lagi. Oke, sebutin angka 20 sampai 30. 20 sampai 30. Satu angka. Bis. 20 sampai 30 saja. Oh, selo, kowe ku memang ngono aku sing milih iki. Ilham Mas, Pak Muhammad Ilham. Muhammad Ilham 24. Nah, tolong. 24. Kita coba penggunaan apa ya? Pembagian. Oke, kamu bagi antara angka berapa? 60, 30 sama 50. 60, 30 sama 50. Kamu bagi. Jadi seperti tadi, sama dengan itu. Sama dengan itu. Kemudian yang tadi berapa? 60 ya. 60 itu sel berapa? 357. Ya, jadi tulis B57. Kemudian simbol bagi tadi apa? Garis miring ya? Kamu cari yang garis miring, ada nggak simbolnya garis miring? Ada? Niku lho, Pak. Bukan. Garis miring yang miringnya ke kanan. Nah, kemudian kamu bagi 30. Itu sel berapa 30 itu? B60. Ya, tulis B60. Oke, garis miring lagi 50. Alhamdulillah. Ini kecilan. ini kan gede bisa Mas. Iya, Oke, berbesar. Udah nggak? B berapa itu? Yang 50. 63. Oke, terus setelah itu apa? Enter. Yang ini enggak. Jangan empuk. Kembali. Terus tinggi gue. Bisa bahasa Jawa Iya. nggak? Oke, setelah itu apa? Kira-kira? Enter. Di enter. Rat. Oke. Tepuk tangan buatnya. Seperti itu. Itu ya. Ya, Kamu berubah. Oke, silakan kembali. Oke, ini tadi sudah mencoba ada beberapa. Ini tadi sum untuk menjumlahkan, kemudian average untuk
buat rata-rata, kemudian yang di sini untuk perkalian, dan terakhir pembagian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materinya, penggunaan rumusnya. Jadi nanti Pak Irfan tidak terlalu jauh untuk membuat soal dari penggunaan rumus di Microsoft Excel ya. Nah, sekarang silakan kalian buka dulu materinya. Yang jelas kalau kalian di rumah pasti tidak mau membuka materinya. Ya, belajar nggak di rumah? Yang pojok belajar nggak Mas? Di mana? Belajar. Kalau belajar jam berapa? Belajarnya kalau malam? Sisa. Sampai jam Sampai jam 8. jam berapa? Tadi malam belajar nggak? Kemarin enggak ketiduran. Tadi malam, tadi malam. Ketiduran, Pak. Ketiduran. Tidur jam berapa? Habis maghrib. Bangun jam? Bangun jam 3. Jam 3. Terus apa jam 3? Tidur main HP. Dengan HP. Saya kira sholat tahajud. Oh, Oke, silakan kalian buka dulu link yang sama seperti di deskripsi grup. Jadi linknya. Oke, silakan kalian buka di deskripsi grup itu kan ada linknya. Kalian buka dulu, terserah mau menggunakan HP atau menggunakan komputer. Kemudian setelah dibuka, kemudian kalian baca-baca materinya ini. Iya. Nah, kalian baca, kemudian kalian samakan seperti di kisi-kisi. Jadi kalian buka kisi-kisinya yang ingin kalian pelajari apa, kemudian kalian juga buka materinya. Penginjang Bapak, dari motor Bapak, jangan lanjutkan dulu Pak. Nah, kemudian silakan kalian baca di sini ada materinya, ada kisi-kisinya di sini. Setelah itu kalian samakan dengan modul yang ada di materi. Jadi untuk di kisi-kisi yang pertama itu kan antar muka ya. Nah, silakan kalian baca dulu antar muka di Microsoft Word itu seperti apa. Kemudian lanjut, kalau sudah kalian baca nanti lanjut ke bagian fungsi dasar atau format dasar seperti ini. Silakan kalian baca. Kalau kalian nanti ada pertanyaan atau ada materi yang di kisi-kisi tidak jelas, nanti Pak Irfan jelaskan kembali. Yang penting kalian baca dulu materinya terlebih dahulu. Itu ya. Oke, silakan baca dulu. Jadi kalian simak kisi-kisinya, kemudian kalian buka materinya. Seperti itu. Silakan. Ini yang sudah upload soal CPT itu kita kan bisa terus itu mas dia mau diambil sendiri yang banyak yang paling dia berkomponen artinya saya ada matematika ada cuma ada kan baru saya kira nanti saya isi dulu jamnya ini nanti saya kirim tahu ya nanti tahu lain dengan nanti dokumen itu hasilnya ada paper apa paper mawon ya sama seperti itu
Iya, berarti kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang kelas untuk yang bilang ganda itu nanti saya upload sendiri. Oke. Nanti saya kan juga sih hari ini saya lupa. Kula iki kalau kaya Pak saya pada korupan. Kan kon kemarin terus Pak saya mau baru closing aja. Saya lupa lagi apa sebetulnya di iya kan kelihatan. Tapi dia apa sendiri apa di drive? Di drive. Di drive kan saya mengatakan kirim. Oh iya betul. Saya lihat yang ini suka aja. Iya. Itu Pak Toyan itu yang paling kayak Iya. Yang biasanya belum ada tanggal yang jam biasanya dari ya itu jam. Tapi nanti kita per hari jam nanti Iya. Yang baru-baru itu ya sudah tanggalnya. calon paling jujur lah. Saya itu Ada satu kelas nggak ya? Sing tindak lanjut, tingkat lanjut satu kelas tapi nak packing hewan. Iya. Yang kelas Lagi saya kira ngobrol dulu terus bersama soalnya di kemarin saya di timur dan terus lagi terus di satu kaget dan jalan Selasa Rebun itu di full di persamaan itu gila teman-teman gitu kan nanti hampir 28 hampir ya 85% lah kok 90% ini kan maksudnya ini CCD kami cek deh, kami punya laporan di iya kami punya laporan terus kami tidak ada di grup jadi CPT-nya itu mudah-mudahan nanti berarti pembayaran itu dari fotokopi. Berarti fotokopi ya masalah terus cetak-cetak. iya kenapa itu gimana? Pak, Ya. ada yang mau merata ke depan? Enggak, Pak. Apa bis? Apa bis? Anu, Pak, Dimas tanya. Tanya apa? Ada openg buat HP nggak Pak? Apa? Openg buat HP. Openg buat HP. Mobil buat HP. Ya. Ya di rumah Pak Irfan, di sini nggak ada. Oh, di rumah. Pak, mau? Ya. Yang penting nanti
cuma itu kan berarti berapa 10.000, apalagi kalau kamu bilang siswa Pak gratis saja ya gratis ini paling gratis. Itu kan Boleh pakai empat, boleh gratis. Ayo sudah. Oh ya benar. Pak, ya, Pak, cara masang wifi berapa? Masang wifi. Iya Pak. Tak jadi sini kamu sini. Ini langsung kamu jadi ya. Ini kan buka file explorer ini ya. Terus kalau di sini ini kan Gimana Pak? Wih. sekarang ya pilih properti. Kan ini pakai ini. Nah, ini yang baru setting adapter yang nah yang ini kan ini Pak Irfan itu yang di komputer itu di disable belum klik kanan ini kalau di disable baru kamu klik di sini nanti akan muncul pasang bisa ya saya Pak coba ini saya Properti lo. Kita oleh Mas Budi. Mas Ki. Yo kuwi. Yo iki lho. Oh iya. Oh iya. Saya nggak jadi mau foto
Kiri kanan, kiri kanan. Bisa dua kiri kanan. Bisa kok kamu kan? Sambung, Mas. Das, ini sambung. Kas, Di kasku. Ini nyambung Mas. Terus ini nyambung Mas. Mau kena Mas. Nyambung. Oh, iya. Terus ini nyambung terus Kan gitu tes. Pakai lagi Mas. Wes. Ini. Pabrik berikutnya. Itu sing dibagi. Di kanan. Kiri kanan. Oh iya. Progress.
Mati baru. Iya, kamu. Ya, kalah. Kita teh. Pemain. Oi. Dia tarik pemain. Drop dulu. Aku tuh mau nasi. Gue tuh ya, gue nanti. Iya.